Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucapan syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu sebagai rasa syukur yang kami persembahkan bagi Dikau Tuhan, akan segala kebaikan yang sudah Engkau nyatakan dalam kami, membuat kami selamat, membuat kami diberkati oleh Dikau Tuhan, membuat kami tahan dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Dan satu bukti bahwa Engkau dapat membawa kami di tempat ini untuk menikmati pemeliharaan Engkau dalam firman-Mu, untuk duduk di bawah kaki Dikau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Satu kemurahan besar di mana kami manusia tidak mampu menciptakannya. Engkau sudah lakukan itu bagi kami. Hanya ajarkan kami, oh Tuhan, untuk tahu menghargai pemberian yang indah ini pada saat ini, untuk benar-benar mendengarkan firman-Mu, untuk mengerti dalam pikiran, mempercayai dalam hati kami dan melakukannya Tuhan. Inilah doa kami. Tapi saat pemberitaan firman ini, kuasa kegelapan mau mengganggu kami, tapi kami bersatu hati akan panggil nama Engkau buat usirkan segala setan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, kita duduk dengan tenang untuk pada saat yang ada ini kita bisa memusatkan hati dan pikiran kita, panca indera kita untuk menampung firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kita sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita berada pada kitab Wahyu, sekarang fatsal yang ke-20. Kitab Wahyu fatsal yang ke-20. Kitab Wahyu fatsal yang ke-20 dalam pengajaran tabernakel masih berada dalam tanda tutupan grafirat atau tutupan pendamaian dengan 7 kali percikan darah di atas tabut itu. Kita akan membaca ini fatsal 20 bagian yang terakhir, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Hukuman yang terakhir. Hukuman yang terakhir. Kita akan membaca dengan baik keseluruhan fatsal ayat bagian ini, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Ya, istilah orang mati ini adalah orang yang disiapkan untuk dihukum. Ini orang mati, orang-orang yang mati di luar Tuhan, mati dalam keadaan berdosa. Ini orang mati, sebab mempelai wanita sudah dibangkitkan. Jadi tidak ada lagi di sini orang mati di sini, ada orang mati di luar Tuhan. Baca terus. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Ya, dihakimi menurut perbuatannya. Baca. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya
tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, terima kasih. Ini penghakiman atau hukuman yang terakhir. Penghakiman di tahta putih yang besar. Yang duduk di sana adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia Allah Tuhan kita yang datang buat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, akan menjadi sebagai hakim yang maha adil. Dia akan menghakimi manusia yang berdosa untuk dua perkara. Dia akan menghakimi manusia yang berdosa untuk dua perkara. Perkara yang pertama adalah dosa-dosa yang sudah dilakukan dalam hidup ini yang tidak sempat diperdamaikan dengan Tuhan. Artinya tidak pernah diakui. Dosa itu tetap terpendam, tetap tersembunyi. Saudara-saudaraku, tidak pernah kena percikan darah penyucian, pendamaian. Ini dosa semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 16 kita baca. Yohanes 5 ayat yang ke-16. 1 Yohanes, maafkan, surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 16. Tolong dibaca. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-16. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut. Iya, dosa yang tidak mendatangkan maut. Hendaklah ia berdoa kepada Allah, Iya. dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Iya, dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini dosa yang diakui. Itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang sudah diakui di hadapan Tuhan, dan Tuhan menghapuskan dosa itu dengan darah. Ibrani 9 ayat 28, segala sesuatu hanya dapat disucikan dengan darah, ya. Ibrani 9 ayat 22, saudara baca di rumah bandingan ini. Jadi dosa yang tidak membawa maut itu dosa yang diakui, dosa apapun juga. Dosa yang diakui itu, saudara-saudaraku, itu dosa yang tidak membawa maut. Baca terus. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Iya, terus. Semua kejahatan adalah dosa, Iya. tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Jadi nanti Tuhan akan menghakimi dua perkara. Pertama, ini menghakimi dosa yang tidak diakui. Ini dosa yang membawa maut. Dosa yang tidak diakui itu dosa yang membawa maut. Yang kedua, jadi Tuhan menghakimi dua hal, yaitu pertama dosa yang tidak diakui, tidak mau diperdamaikan dengan Tuhan. Yang kedua, dosa tidak percaya. Dosa tidak percaya. Dosa tidak percaya ini menolak pendamaian. Dosa tidak percaya itu menolak pendamaian. Ini juga dihakimi oleh Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Baca. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Bukan untuk menghakimi dunia.
melainkan untuk menyelamatkannya Ya. oleh Dia. Untuk menyelamatkan oleh Dia. Baca terus. Barang siapa percaya kepadanya, Ya. ia tidak akan dihukum. Barang siapa percaya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, Ya. ia telah berada di bawah hukuman, Iya, terus. sebab ia tidak percaya kepada Anak Tunggal Allah. Iya, ia tidak percaya. Jadi ayat 17-18. Tidak percaya. Itu dihukum. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 kita baca Injil Yohanes pasal 16. Hukumannya sama dengan hukuman yang diterima oleh setan. Jadi sama. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ya, terus. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Terus ayat 11. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iya, penguasa dunia telah dihukum. Jadi hukumannya sama dengan hukuman antikris, nabi palsu, sama dengan penghukuman setan. Itu juga penghukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak percaya. Penghukuman orang-orang yang tidak percaya. Jadi dua hal ini yang nanti akan dihakimi. Segala perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diakui. Kedua, karena tidak percaya. Ini nanti akan menerima penghakiman yang maha adil. Pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai dosa ini, mengenai hal-hal yang akan dihukum oleh Tuhan. Menyangkut hal dosa ini ya, yang akan dihukum oleh Tuhan. Saya membaca ayat-ayat dalam Alkitab. Saudara-saudaraku, belum saya menguasai seluruhnya, tentu jauh daripada sempurna. Tapi apa yang dapat saya baca, saya catat. Dalam catatan saya ada 3 perkara. Ada 3 perkara dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya. 3 perkara atau 3 jenis, 3 golongan dosa. Saya mau ucapkan, mau pilih istilah yang paling tepat. 3 golongan dosa. Ada 3 golongan dosa yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Ada 3 golongan dosa yang nanti akan dipertanggungjawabkan, yang membuat manusia itu nanti tidak masuk di dalam perhentian Tuhan, dalam tempat kerajaan Allah, mulai dari 1000 tahun damai sampai nanti pada saat masuk ke kerajaan kekal Yerusalem baru. Yang pertama, dosa yang pertama, yaitu segala kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran akan firman Tuhan. Itu nanti akan berhadapkan. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, orang-orang yang mati itu akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Perbuatan dosa. Ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Perbuatan dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Ini baiknya dibaca. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa
melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Iya, ini yang pertama yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Sebab Alkitab ini akan dibuka. Alkitab ini terdiri dari 66 kitab, itu nanti akan dibuka dan manusia akan dihukum menurut apa yang tertulis di dalam kitab. Saudara-saudaraku, kalau itu merupakan perintah yang dilanggar, manusia harus mempertanggungjawabkan. Contohnya sangat sederhana dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ini, dosa yang manusia lakukan pertama kali, melanggar perintah Allah. Mari kita baca itu. Ini dosa yang akan dipertanggungjawabkan karena tidak melakukan perintah Allah, melanggar perintah Allah. Kitab Kejadian pasal yang kedua, kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke 15, 16 dan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, untuk mengusahakan dan melihara. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini perintah. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Iya. Ini larangan Tuhan. Jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini sudah dilanggar oleh manusia. Dalam pasal 3 ayat yang ke-6, dalam pasal 3 ayat yang ke-6 kita membaca di sana bahwa perintah ini sudah dilanggar oleh manusia. Ayat 6 dan ayat yang ke-7. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Iya, terima kasih. Jadi inilah yang pertama, saudaraku, dosa yang akan dihukum. Jelas ini saya rasa tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Apa yang dilarang oleh Tuhan jangan kita lakukan. Apa yang diperintah oleh Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Di sini Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Ini dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Dan saya rasa ini tidak ada kesulitan untuk kita mengerti. Banyak apa-apa yang dilarang oleh Tuhan, yang dilakukan oleh manusia, itu merupakan dosa. Saya tidak akan terlalu lama di bahagian ini, sebab rasanya ini tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Sekarang saya akan melanjutkan pada golongan dosa yang kedua. Yang kedua adalah tidak melakukan perintah Tuhan. Tidak melakukan. Jadi apa-apa yang kita tidak lakukan. Tadi apa-apa yang dilakukan tapi melanggar perintah Tuhan. Sekarang apa yang kita tidak lakukan, itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Sebuah perumpamaan yang jelas, yang tidak ada kesulitan untuk kita bisa mengerti akan hal ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-25.
Injil Matius pasal yang ke-25. Injil Matius pasal yang ke-25. Saya akan tunjukkan bahagian-bahagian ini, saudara-saudara. Injil Matius pasal 25, saudara kita bisa baca di rumah, ayat 31 sampai ayat 46. Saya ceritakan lebih dahulu, ada dua macam ternak, yaitu domba dan kambing. Mari kita membaca ayat-ayat ini, ayat yang ke-32, atau kita mulai saja ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hei kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ya, terima kasih. Kita membaca ayat yang kita melompat ayat yang ke 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Ya, itulah kepada kambing-kambing. Terus, enyahlah dari hadapanku, hei kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi ini hukumannya sama, iblis, malaikat-malaikatnya, roh-roh jahat. Di situ ada antikris, di situ ada nabi palsu. Di dalam Wahyu pasal 20 itu kita sudah membaca. Di sana nanti tempat dari orang-orang yang tidak melakukan perintah Tuhan. Ayat 42. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Iya, terus. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Iya, 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat, diulang lagi, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ya, terima kasih. Jadi sampai di sini saudara-saudaraku kita melihat bahwa dosa ini kebanyakan kali, sebagian besar kita tidak menyadari kalau melanggar perintah Tuhan. Ini langsung disadari. Baik, apalagi kalau anak-anak Tuhan. Ini banyak kali, ini cepat sekali kita menyadari kita berdosa. Seorang yang mencuri tahu, sadar ia berdosa sebab mencuri. Ia membunuh, tahu ia berdosa. Saudara-saudaraku, di mana saja begitu melakukan kejahatan-kejahatan, maka orang-orang itu sadar ia sedang berdosa. Tetapi apa yang terjadi dengan golongan kambing ini bicara dari orang-orang yang sebenarnya hidup dalam penggembalaan, tetapi tidak melakukan apa-apa yang menjadi kehendak Allah. Seperti dikatakan, waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ini banyak kali kita tidak merasa berdosa. Sementara kita mengetahui saudara kita dalam keadaan penderitaan, kita tidak membantu dia, kita merasa tidak berdosa. Pada waktu aku haus, kamu tidak kasih minum, kita rasa juga kita tidak berdosa kalau kita tidak memberi minum. Waktu dia sakit, kita tidak, waktu aku sakit tidak mengunjungi.
tidak melayani aku, tidak mengunjungi, tidak besuk. Ini banyak kali kita tidak rasa berdosa. Waktu aku dalam penjara, kamu tidak membesuk aku. Ini pun banyak kali kita tidak merasa berdosa. Tetapi apakah kita merasa berdosa atau tidak di saat penghakiman yang terakhir? Ini harus dipertanggungjawabkan. Dalam ayat ini jelas, kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang baik yang harus kita lakukan, tetapi kita tidak mau lakukan. Apalagi sudah sempat Roh Kudus mengingatkan di dalam hati, menggerakkan di dalam hati untuk kita lakukan, tetapi kita tidak mau lakukan. Banyak kesempatan-kesempatan tawaran Tuhan untuk kita melakukan sesuatu, untuk mengerjakan sesuatu, untuk mengorbankan sesuatu, tetapi kita tidak mau lakukan. Di saat ini kita banyak kali kita tidak merasa berdosa, kita tidak merasa salah, tetapi nanti dalam penghakiman itu baru. Coba kita membaca ayat 45. Ayat 45. Jadi selama di bumi ini, orang-orang golongan kambing ini, saudara-saudaraku, orang yang digembalakan tetapi bertabiat kambing, saudara-saudaraku, itu tidak mengetahui kalau dia dalam keadaan salah. Nah, ada pekerjaan Tuhan, diumumkan siapa yang tergerak hatinya, tapi orang-orang ini tetap tidak tergerak hatinya, tidak melakukan apa-apa yang oleh Tuhan dihadapkan untuk dilakukan, tetapi tetap tidak mau lakukan. Coba baca ayat 45. Maka ia akan menjawab mereka. Ya, ia akan menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ya, yang tidak kamu lakukan. Ini yang akan dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ini golongan kedua yang harus dipertanggungjawabkan. Dan ini sering kali, kebanyakan kali kita merasa tidak berbuat salah. Di saat kita tidak melakukan sesuatu yang harusnya kita lakukan, banyak kali kita tidak merasa bersalah. Saudara-saudaraku, banyak kali kita tidak merasa bersalah. Sekarang dalam sidang jemaat kita menerima kepercayaan Tuhan untuk melakukan pekerjaan, mendengar undangan dari mana-mana. Sekarang kita akan memenuhi undangan ke NIAS. Undangan ke NIAS. Saya selalu katakan pelayanan ini pelayanan tim seluruh sidang jemaat. Ada yang langsung pergi, pendaftaran sampai hari ini 243 orang yang sudah mendaftar sampai hari ini. Ya. Itu 243 orang, belum pendaftar-pendaftar dari hamba-hamba Tuhan dari luar jemaat ini yang harus juga kita pikirkan bersama nanti. Itu yang pergi. Kemudian yang tinggal ada tugasnya, dia punya tugas berdoa. Ada yang berdoa, ada yang tidak berdoa. Kalau tidak berdoa, kalau tidak pergi, kita merasa wah enggak salah, aku ada sibuk. Kalau memang tidak bisa pergi, tidak punya uang, tidak punya kesempatan, tapi kita masih dapat kesempatan berdoa. Ada banyak hal-hal yang kita bisa lakukan supaya dalam kegiatan bersama ini kita dikaitkan. Apa yang harus kita lakukan? Itu sebenarnya dalam hati saudara sudah merasakan sesuatu jamahan tangan Tuhan, suatu gerakan, merupakan peringatan Tuhan, kamu dapat lakukan ini. Itu masing-masing mengetahui. Saya tidak mengetahui apa yang Tuhan bicara dalam hati, tetapi saya percaya Tuhan berbicara dalam hati saudara. Apa yang saudara bisa lakukan. Nah, banyak kali kalau kita pekat terhadap firman Allah, terhadap kehendak Tuhan, kita melakukan semacam ini, semacam orang ini, memberi minum waktu aku lapar, aku haus. Ini suatu perkara kecil,
Tapi Tuhan katakan, jika seorang memberi segelas air karena engkau utusanku, maka berkatnya itu tidak hilang dari kerajaan surga. Waktu aku haus, memberi minum. Waktu aku lapar, kamu memberi makan. Ini sudah lebih berat sedikit. Waktu aku seorang tamu, seorang asing, kamu menerima aku dalam rumahmu. Waktu aku sakit. Banyak hal-hal yang kita sudah dijamah oleh Tuhan. Kita sudah dibukakan oleh Tuhan kesempatan untuk melakukannya. Kalau kita mendengar orang sakit, kita berdoa atau kita seringkali kita tidak melakukan itu dan kita tidak merasa sesuatu yang salah. Ini yang perlu kita diingatkan oleh Tuhan dalam kesempatan studi ini. Dalam kesempatan PA ini kita dibawa oleh Tuhan untuk lebih peka terhadap firman Allah. Apa-apa yang tadinya kita tidak merasa dosa, oleh firman Allah sekarang diingatkan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, untuk apa? Ini banyak kali kita tidak memikirkan itu. Kita diberkati oleh Tuhan seperti Ibrahim diberkati oleh Tuhan. Tuhan katakan supaya kamu menjadi berkat. Ibrahim melakukan itu. Dalam perjanjian baru, waktu ia mau dipanggil oleh Tuhan kembali, Tuhan katakan Ibrahim diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Dalam perjanjian baru, Tuhan masih berbicara bahwa berkat Ibrahim begitu melimpah sampai kepada bangsa kafir. Tidak habis. Inilah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-45 diulangi, ayat 45 kita lihat. Jadi ada apa-apa yang Tuhan gerakkan dalam hati kita. Tuhan sampaikan entah lewat rohnya yang suci, lewat perasaan kita, lewat pikiran kita, entah lewat firman Allah yang kita baca, yang kita dengar lewat indera kita. Mari kita baca ayat 45 diulangi. Maka ia akan menjawab mereka, Iya. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan Iya. untuk salah seorang dari yang paling hina ini, Iya. kamu tidak melakukannya juga untuk aku. 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Iya. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Iya, tempat siksaan yang kekal. Itu yang disebut dalam Wahyu pasal 20 itu kematian yang kedua. Lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Neraka itu bahasa sehari-hari yang kita semua pada tahu. Jadi ini kita perhatikan saudaraku, dalam Injil Matius ini pasal 19. Injil Matius pasal 19. Injil Matius pasal yang ke-19. Ini orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Orang diberkati oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi dia tidak mau menjadi berkat. Mari kita membaca sejarah dari orang ini. Sejarah dari orang ini, memang orang ini tidak disebut siapa. Tetapi ini kalau kita kaitkan, kalau kita hubungkan sejarah hidup manusia ini demikian. Pertama, orang ini diberkati oleh Tuhan untuk bisa lahir menjadi manusia di bumi, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Ini berkat pertama. Hidup kita ini, hidup manusia kita ini bisa lahir di bumi ini, itu sudah berkat Tuhan. Kita lahir di bumi ini itu sudah berkat Tuhan.
Ini nomor satu, berkat yang diterima oleh manusia itu. Manusia si A ini. Ya. Jadi si A ini lahir. Itu sudah berkat Tuhan. Tapi banyak kali untuk lahir di bumi ini kita tidak merasa berkat. Banyak yang menyesali. Banyak ucapan-ucapan yang menyakitkan hati Tuhan. Mengapa kita lahir di bumi ini? Sebab merasa kita punya nasib tidak sebaik yang lain. Atau merasa tertindas. Kita tidak mensyukuri kita sempat lahir di bumi ini. Tadi malam kaum muda yang lahir bulan apa? April, Mei, Juni belum? Oh, Juli belum. April, Mei, Juni. Mereka mengucap syukur, terima kasih. Di sini, di sebelah samping sana. Saya tidak sempat hadir, saya hanya mendoakan saudara-saudara. Mereka mengucap syukur. Tetapi ucapan syukur itu terutama ucapan syukurnya, jangan yang embel-embelnya jadi nomor satu. Nomor satu ucapan syukur, itu baik. Ucapan syukur. Ini tidak berarti saya suruh saudara setiap kali ulang tahun. Pesta makan, minum, undang yang lain, tidak. Ucapan syukur. Ucapan syukur saudara dilahirkan di bumi ini. Ini berkat pertama. Berkat pertama. Sebab sebenarnya manusia ini itu sudah dicegah oleh setan untuk jangan lahir di bumi. Kalau kita mau tahu sebenarnya setan mencegah manusia jangan lahir di bumi ini. Saudara-saudaraku, kita lihat di sini setan lewat ahli Taurat, orang-orang Farisi memberikan suatu pertanyaan yang sebenarnya merupakan rencana setan untuk nikah manusia, yaitu nikah ini dipisahkan. Suami istri itu dipisahkan. Kalau suami istri dipisahkan, kalau papa mama kita cerai, itu berarti kita tidak akan pernah lahir di bumi ini. Itu suatu perbuatan yang kita tidak sadari, bahwa kalau sebenarnya kita diizinkan oleh Tuhan, masih dibela oleh Tuhan, sehingga papa mama tidak sempat cerai, tapi mereka rukun dan kita lahir. Nomor satu itu ucapan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan nomor satu. Ucapkan syukurmu kepada papa dan mama. Itu nomor dua. Ucapan syukur itu tunjukkan bukan dengan pesta, tetapi dengan dengar-dengaran. Itu hukum pertama. Saudara-saudaraku, yang Tuhan katakan memang harus demikian. Hormati ibu dan ayahmu. Itu ucapan syukur yang terutama. Jadi bukan pestanya, tetapi bagaimana saudara dengar-dengaran kepada orang tua. Bagaimana saudara dengar-dengaran kepada Tuhan. Itu ucapan syukur. Bahwa kita sempat dilahirkan di bumi. Itu berkat. Diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan sudah jamin dengan mengatakan, kalau engkau dengar-dengaran kepada orang tua, engkau punya umur diperpanjang. Diperpanjang itu artinya disiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi dalam ayat 1 sampai dengan ayat 12, Tuhan membela nikah. Jangan sampai cerai. Oleh sebab apapun juga. Itu berkat nomor satu. Sehingga untuk itu kita harus ucapkan syukur. Nyatakan terima kasih kepada Tuhan, kepada papa dan mama. Yang kedua, ayat 13 sampai 15. Ayat 13 sampai 15. Lagi diberkati oleh Tuhan. Sudah lahir, menjadi bayi, menjadi balita, menjadi anak-anak. Di sini masih ada rintangan. Masih ada halangan. Juga dari setan. Di sini lewat murid-murid. Lewat murid-murid dari Yesus. Dengan berbagai macam
alasan murid-murid ini tanpa sadar cenderung untuk memisahkan anak-anak ini dari Tuhan. Melarang jangan membawa anak ini kepada Tuhan, tetapi Tuhan membela. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Saya singkatkan saja ini. Menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya kepada Tuhan, itu berkat. Lahir di bumi sudah berkat. Lahir menjadi percaya kepada Tuhan, itu lebih berkat lagi, saudara-saudara. Hargai itu. Itu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kalau kita ini sempat menjadi orang percaya, bahkan sempat menjadi anggota gereja, bahkan sempat menjadi imam-imam yang melayani Tuhan. Coba saudara lihat bagaimana berkat itu besar. Sebab kita semakin jauh disingkirkan oleh Tuhan dari halangan yang dikerjakan oleh setan. Semakin kita dibimbing oleh Tuhan lebih dekat kepada Dia. Itu berkat. Gunakan berkat. Perpanjangan umur ini bukan untuk mendurhaka kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan berikan kita perpanjangan umur, itu artinya, saudara-saudaraku, supaya kita tahu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini imam. Imam-imam adalah setiap orang yang mengerjakan kehendak Tuhan. Seorang pendeta seharusnya adalah imam. Seorang yang melakukan kehendak Tuhan. Seorang anggota gereja harusnya menjadi seorang imam yang melakukan kehendak Tuhan. Seorang pemain musik, seorang sangkor seharusnya menjadi imam, hamba Tuhan yang melayani kehendak Tuhan. Ini yang kedua, ini berkat yang kedua. Jadi kalau kita ini sempat menjadi percaya, sempat menjadi bahkan menjadi pelayan Tuhan, itu berkat besar. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, ini yang akan kita baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Sudah menjadi seorang muda yang berhasil dalam usaha. Disebutkan di sini diberkati dengan kekayaan. Diberkati dengan kekayaan. Dan ini satu kehidupan yang sungguh-sungguh sangat ideal. Bagaimana dia menikmati hidup ini. Tapi mari kita lihat, ada hal-hal yang Tuhan ingin dia lakukan. Mari kita membaca ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, ya, ada seorang muda yang datang kepada Yesus. Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Iya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turutilah perintah Allah. Mari kita baca ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Jangan membunuh. Jangan berzinah. Jangan berzina. Jangan mencuri. Iya. Jangan mengucapkan saksi dusta. Iya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Iya, jadi melanggar tidak. Ini melakukan firman Tuhan sudah benar. Ayat yang ke-21. Kata Yesus kepadanya, ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, ini perintah Tuhan. Jual milikmu. Kalau tadi larangan, dia sudah penuhi. Oke, benar. Tapi sekarang perintah Tuhan. Apa yang Tuhan suruh lakukan. Pergi jualkan segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. 22.
Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Sebab banyak hartanya. Ini artinya ia tidak melakukan. Dan ini yang harus dia pertanggungjawabkan. Sekian banyak ia sudah lakukan, tapi satu perkara yang tidak ia lakukan. Ini nanti dipertanggungjawabkan di muka pengadilan. Sekian banyak ia sudah lakukan. Tidak berzina, tidak mencuri, tidak dan sebagainya. Tetapi satu perintah Tuhan ia tidak lakukan. Saudara-saudaraku. Dan ayat 23 mengatakan terlalu sukar baginya untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ayat 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, jangan dipikir semua orang kaya tidak masuk surga. Sukar bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bukan tidak bisa masuk sukar. Baca 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Iya, terus ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Pekerjaan yang paling berat sekalipun untuk orang kaya ini melakukan perintah Tuhan, jualkan segala sesuatu itu sangat berat. Saya kira orang kaya manapun akan berat melakukan itu. Ini suatu pengajaran dari Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan pekerjaan yang sangat-sangat berat, tetapi bukan berartinya mustahil. Banyak kali kita diperhadapkan dengan perintah Tuhan yang rasanya tidak mungkin kita lakukan. Tidak mungkin kita lakukan. Tetapi kalau itu perintah Tuhan, itu pasti akan dapat dilakukan. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Tuhan tunjukkan di sini. Sekecil-kecilnya kesempatan, Tuhan memberikan kita kesempatan. Perintah Tuhan untuk kita itu kesempatan. Perintah Tuhan untuk kita melakukan suatu pekerjaan yang berat sekalipun, itu adalah kesempatan untuk dapat melakukan apa yang berat itu. Kalau Tuhan sudah perintahkan, itu sudah kesempatan. Bagaikan seekor unta bisa masuk ke lubang jarum, sebesar-besarnya unta, sekecil-kecilnya lubang jarum itu, sekecil-kecilnya lubang jarum itu. Tapi kalau Tuhan perintahkan unta itu masuk ke lubang jarum, bagaimana? Masuk enggak? Masuk enggak? Saya tanya saudara, sekecil-kecilnya lubang jarum, orang ibu-ibu pasti tahu itu besarnya lubang jarum kayak apa. Sebesar-besarnya unta. Tapi kalau Tuhan suruh masuk, bisa masuk? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Caranya gampang. Mengecilkan diri sekecil-kecilnya. Itu membuat kita bisa melakukan segala sesuatu. Mengecilkan diri sekecil-kecilnya. Dan ini keberhasilan. Injil Matius pasal 11, ini ayat yang sudah sangat populer, tapi biar populer kita baca lagi. Injil Matius pasal 11 ayat 25. Injil Matius pasal 11 ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa,
Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, Iya. tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil, bukan anak kecil, orang kecil. Orang yang tadinya merasa benar, orang yang tadi merasa besar, mau mengecilkan diri sekecil-kecilnya. Ini orang kecil. Orang yang tadinya merasa ada, seperti orang kaya tadi, dia merasa ada, begitu banyak hartanya. Tetapi waktu Tuhan suruh menjadi tidak ada, nah itu dia tidak mampu. Dari ada menjadi tidak ada, itu yang dia tidak mampu. Itu yang berat, bukan masuk surganya itu yang berat. Dari ada menjadi tidak ada, itu yang tidak mampu, manusia tidak mampu. Dari besar menjadi kecil, itu yang berat. Proses ini yang Tuhan hadapkan kepada kita. Kalau kita mau lakukan itu karena perintah Tuhan, dan kita dibebaskan oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Dari tadi rasa besar menjadi dikecilkan, mau kecil. Dari tadi merasa ada, segala ada, mau merasa sekalipun semua ada, kita merasa tidak ada. Itu untuk masuk di dalam kerajaan surga. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu dalam ayat 28 sampai ayat 30 Tuhan katakan, beban seberapa berat pun itu ringan, seberapa tidak enak pun menjadi enak. Coba baca ayat 28. Ayat 28. Marilah kepadaku, Ya. semua yang letih lesu dan berbeban berat, Ya. aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat 30 perhatikan. Sebab kuk yang kupasang Ya, itu enak, kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang itu enak. Terus dan bebanku pun ringan. kapan ini bisa kita rasakan? Kalau kita sudah lebih dahulu berhasil, sukses dalam masuk dalam prosesnya Tuhan. Dari besar masuk dalam proses menjadi orang yang kecil. Dari tadinya ada menjadi tidak ada. Menghampakan diri. Ini yang Tuhan rindukan. Istimewa mendekat hari-hari kedatangan Tuhan. Benang itu kecil, saudaraku. Benang itu kecil. Benang itu sudah kecil. Itu benang. Tetapi untuk masuk lubang jarum, benang kecil itu, mari, bagaimana ibu-ibu? Langsung dimasukkan, kalau saudara masukkan benang, diapakan dulu? Diapakan dulu? Diludahi dulu. Habis diludahi, apa salahnya benang itu? Kan tidak ada salahnya. Tapi dia rela diludahi. Dia rela apa namanya? Saya tidak tahu bahasanya apa. Dipelintir. Nah, dipelintir-pelintir begini. Sampai sudah kecil dijadikan kecil lagi. Untuk apa? Supaya bisa masuk ke lubang jarum. Ini proses dalam anak-anak Tuhan. Itu proses yang berat. Tapi kalau kita berhasil dalam proses ini, tidak ada jalan yang tertutup. Tidak ada jalan yang tertutup. Sebab Tuhan sudah membukakan jalan buat kita. Sekecil lubang jarum pun, kalau itu jalan dari Tuhan, itu jalan yang membuat kita nanti akan disebut, ini adalah anak Ibrahim yang berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Lukas pasal 19, pasti saudara sudah tahu cerita apa Lukas 19. Cerita apa Lukas 19? Cerita apa? Hamba-hamba Tuhan pasti tahu. Apa? Sakeus. Ini cerita luar biasa ini. Cerita Sakeus itu cerita luar biasa. Coba sudah lihat keadaan dari Sakeus. Kita baca lengkap ayat 1 mulai. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Iya. Di situ ada seorang bernama Sakeus, Sakeus. kepala pemungut cukai,
dan ia seorang yang kaya. Coba lihat kondisi dari Sakeus ini. Kedudukannya tinggi, kepala. Sebagai kepala. Hartanya banyak, kaya. Dalam kondisi semacam itu, jangankan masuk surga, melihat Tuhan Yesus pun tidak mungkin. Dalam kondisinya dia merasa bisa. Kalau itu dia pertahankan untuk selama-lamanya, Sakeus tidak akan pernah melihat Tuhan. Kalau ia mempertahankan kedudukannya sebagai kepala, kalau ia mempertahankan keadaannya sebagai orang kaya, kok mau manjat-manjat seperti anak kecil. Di Surabaya ada istilah bonek. Bonek. Saya rasa bonek itu tidak ada orang kaya jadi bonek. Kira-kira ada? Nggak ada. Apalagi kaya dan punya pangkat, tidak ada jadi bonek. Tapi Sakeus tidak tertolong karena kedudukannya, tidak tertolong karena hartanya, tapi karena dia mau masuk dalam proses. Coba kita baca ayat 4. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Iya, badannya pendek. Terus? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, terus? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakeus tanpa sadar dia sedang melewati suatu proses jalan ke surga. Baca terus. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, terus? Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ya, kalau kita lihat saudaraku, apa yang dimiliki oleh orang muda kaya tadi, saudara-saudaraku, kira-kira sama dengan Sakeus ini. Tapi bedanya, Sakeus mau masuk dalam proses. Sebelum Tuhan katakan jualkan segala sesuatu, dia sudah lebih dahulu. Kemudian yang kedua, dosa, penipuan, dia akui di hadapan Tuhan. Dosa yang banyak sekali dia akui. Itu artinya segala dosa, segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dia akui, sehingga dosa itu tidak harus membawa dia ke pengadilan, ke penghakiman yang terakhir itu. Kemudian dia juga mengatakan, semua yang sebahagian dari hartaku ini akan kujual dan membagikan kepada orang miskin. Dengar perkataan Tuhan. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Hari ini telah terjadi keselamatan dalam rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Orang ini pun anak Ibrahim. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, saya kira cerita ini cukup jelas buat kita. Cukup jelas. Sakeus orang berdosa masuk dalam prosesnya Tuhan. Dia mengaku nomor 1. Itu proses dari Tuhan. Mengaku dosa. Jangan mempertahankan dosa itu. Mengaku di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku. Untuk kemudian didoakan. Dan Tuhan membukakan pintu kerajaan surga. Masuk dalam proses mengecil. Sekalipun itu terlalu berat untuk kita lakukan. Dengan kekuatan kita manusia. Tetapi kalau itu perintah Tuhan, itulah jalan keselamatan, bukan jalan yang kita buat sendiri. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7, saudara-saudaraku. Bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Kesempatan yang singkat ini, kesempatan yang sedikit, biarlah kita gunakan dengan baik-baik.
1 Korintus pasal 7 ini bicara tentang nikah di akhir zaman. Kita membaca ayat yang ke-26. Kita baca ayat yang ke-26. Saudara baca di rumah seluruh ayat-ayat ini. Saudara suku bagaimana kehidupan kita ini dibimbing oleh Tuhan. Mulai ayat 26. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Iya, terus. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Ya. Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani. Dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, Ya. yaitu waktu telah singkat. Waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Iya, terus. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Iya. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Iya. Dan orang-orang yang Terus. pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. 32. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya kepada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ya, terima kasih. Jadi bagaimana kita menghampakan diri di waktu yang singkat ini. Ini bukan berarti saudara tidak perlu kawin sebab Tuhan sudah mau datang atau bagaimana, tidak. Tapi ini kesimpulannya, singkatnya adalah di waktu yang telah singkat ini, yang sudah sangat singkat ini, bagaimana kita masuk dalam proses tadi, mengecilkan diri sekecil-kecilnya, tidak terpengaruh, tidak membuat hati kita ini terpecah-pecah. Jangankan terpecah-pecah, mendua hati pun kita sudah akan gagal. Sebab itu dalam pasal yang ke-7 ini Rasul Paulus nasihati kita bagaimana kita hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, kita hidup sampai dalam rumah tangga, dalam nikah kita, untuk menempatkan Yesus terutama, mendengarkan perintahnya, menghargai apa yang Tuhan perintahkan kepada kita sekalian. Jadi ini bahagian yang harus kita perhatikan, yang akan dihukum itu dalam Yakobus 4 ayat yang Yakobus pasal 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Ini jalan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Baca. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik. Iya, kita diajar untuk pikiran kita untuk berbuat apa yang baik. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ia berdosa. Ini yang nanti akan dipertanggungjawabkan. Tahu yang baik, tapi tidak melakukannya. Tahu yang baik,
tetapi tidak melakukannya. Apalagi yang Tuhan kasih tahu kepada kita yang terbaik. Jalan dari Tuhan itu adalah jalan yang terbaik. Ini Tuhan bicara tentang pengetahuan kita. Sebatas pengetahuan kita. Tuhan katakan masih ada pengetahuan yang baik. Kalau kita tahu apa yang baik, lakukan itu. Jangan yang tidak baik. Tapi kalau kita tahu yang baik, tapi melakukan yang tidak baik, itu sungguh-sungguh harus dipertanggungjawabkan di hadapan penghakiman yang akan datang. Apalagi Tuhan sudah memberitahu. Sudah memberitahu. Tidak ada lagi istilah yang lebih cepat. Memberitahu. Mengkasih tahu, nggak enak ya. Tuhan sudah kasih tahu. Tuhan sudah memberitahu kepada kita apa yang harus kita lakukan lewat firman-Nya, lewat rohnya di dalam hati kita. Kita sebenarnya kalau kita jujur mengakui ada hal-hal yang terbaik yang Tuhan sudah taruh di akal kita, di hati kita. Kita dengar dari firman Allah apa yang terbaik yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, itulah tadi saya katakan, ini golongan yang harus ini kelompok dosa yang harus dipertanggungjawabkan di muka pengadilan. Tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, itu dosa. Di hari-hari ini kita tidak merasakan itu dosa. Kalau tidak melakukan, kita anggap ya sudah tidak apa-apa. Saya tidak membunuh dia, saya tidak menipu dia, tidak dosa. Tetapi Tuhan katakan, kalau kamu mengetahui apa yang baik, tapi tidak melakukannya, itu adalah dosa. Jadi pertama tadi satu pelanggaran, itu dipertanggungjawabkan dosa karena pelanggaran. Kedua ini, saudaraku, tidak melakukan apa-apa yang baik, yang sudah disuruh oleh Tuhan, yang diperintah oleh Tuhan. Yang mungkin tadinya kita tidak tahu, Tuhan memberitahu. Sehingga kita sudah mengetahui itu baik. Tapi kita tidak melakukannya. Itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan. Kelompok dosa yang ketiga yang harus dipertanggungjawabkan. Sebelum saya menjelaskan ini, saya lebih baik memberitahu dulu salah satu pengertian istilah dosa. Salah satu pengertian istilah dosa. Dosa itu sebetulnya salah satu arti dari dosa itu salah sasaran, hilang arah, kehilangan arah, itu dosa. Di bahasa sehari-hari disebutkan sesat jalan. Jadi dosa itu orang yang kehilangan arah, tujuan. Tujuan kita punya hidup ini adalah bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan. Itu arah kita. Itu arah kehidupan di dunia ini. Itu tujuan Tuhan memberikan kita kesempatan di bumi ini. Hidup di bumi ini. Bukan untuk berdosa, tapi berhenti berbuat dosa. Kembali kepada Tuhan, itu jalan yang benar. Saudara Frans, mana saudara Frans? Sudah disiapkan. Ada di mana? Oh, nanti saudara-saudara yang ingin mempunyai gambar semacam ini, saudara bisa hubungan saudara Frans mungkin di belakang nanti. Ya, Frans, saudara Frans, taruh bagi di mana? Di belakang? Ya, saudara yang ingin mempunyai ini gambar yang sudah saya jelaskan dalam beberapa kali kebaktian di tempat ini. Di sini kita melihat dua macam garis. Dua macam garis. Garis yang pertama garis warna hijau. Ini jalan yang benar. Ini jalan kehidupan orang yang ikut Tuhan. Coba tunjuk.
tunjukkan. Ya. Jalan terus, ya. Ya. Sampai ke dalam kerajaan surga. Ini jalur hijau ini ya. Hijau atau biru. Ya, hampir sama itu ya. Ini jalur orang yang ikut Tuhan. Ini jalur yang benar. Kemudian jalur yang merah. Tolong. Ya. Ini perjalanan orang fasik, orang jahat, perjalanan orang berdosa, akhirnya ke dalam api neraka. Saya ulangi, di jalan yang pertama, di jalan ini kita harus berada. Orang yang benar, orang mengikut Tuhan ini, perjalanannya nanti akhirnya akan masuk ke Yerusalem baru. Ini jalan yang benar. Kemudian jalan yang orang fasik, orang jahat. Ini yang merah ini, jalan terus. Itu perjalanan orang jahat. Nanti akan sampai masuk ke dalam api neraka. Nah, salah satu yang harus dipertanggungjawabkan adalah dalam perjalanan hidup ini. Tadinya kita berjalan pada jalur hijau itu. Itu tadinya kita punya jalan yang benar. Menjadi orang percaya kepada Tuhan. Tetapi di satu saat istimewa pada akhir zaman ini, orang benar ini, coba tunjukkan jalannya. Orang yang benar ini, ya, perjalanan orang benar. Ya, sampai situ, jangan sampai situ dulu. Ya, sampai di situ aja. Di satu waktu orang ini mungkin karena percobaan, mungkin karena sandungan, mungkin karena apa saja, tapi yang pasti adalah orang ini hatinya keras. Orang ini hatinya keras. Ia tinggalkan jalan benar, beralih ke jalan yang tidak benar. Ya, coba tunjukkan. Kurang bagus nunjuknya. Jadi tidak kelihatan. Ya. Jadi saudara lihat di sini. Orang yang tadinya jalannya benar ini, di suatu waktu entah apa saja sebabnya, banyak sebab itu dibuat dan dikasih oleh setan untuk kita pindah dari jalan yang benar. Entah tersandung, entah apa saja, banyak. Kita tadinya sudah di jalan yang benar ini yang nanti akan akhirnya ke Yerusalem baru. Oleh karena sesuatu banyak kali sangat sepele, sangat kecil sekali. Kita dari jalan benar ini kembali, kita masuk, turun ke jalan, ke lajur merah ini. Ini yang disebut dosa. Berpindah dari jalan benar ke jalan orang tidak benar. Itu dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Semoga saudara bisa mengerti, saya ulangi. Jadi tadinya kita berjalan di jalur yang hijau ini. Tetapi karena entah sesuatu hal, tapi yang pasti adalah karena kekerasan hati seperti orang Israel. Orang Israel itu pilihan Tuhan. Tapi karena kekerasan hati mereka itu berpindah dari jalur hijau ini ke jalur orang fasik. Sampai Tuhan katakan tidak disebut lagi bangsa Israel. Segala bangsa, termasuk pada golongan bangsa-bangsa yang akan dihukum oleh Tuhan. Jadi perpindahan dari jalur hijau ke jalur merah ini, itu dosa yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayatnya di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga. Jadi sudah mendengar firman, tetapi masih tetap mengeraskan hati. Ini membuat orang itu nanti akan gugur dari iman. Mari kita baca surat Ibrani pasal yang ketiga. Surat Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus,
Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, Ya. janganlah keraskan hatimu. Jangan keraskan hati. Seperti dalam kegeraman, Iya. pada waktu pencobaan di padang gurun, Iya. di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, Iya. selalu mereka sesat hati. Sesat hati. Sesat hati. Membuat jalan sendiri. Sesat hati. Terus? Dan mereka tidak mengenal jalanku. Tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, Iya. mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Ya, perhatikan ayat 12. Waspadalah, Waspada. Apa yang diwaspadai? hei saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Iya, itu yang pindah dari jalan orang yang benar ke jalan yang orang tidak benar. Itu berhati jahat. Supaya jangan seorang yang hatinya jahat Dan yang tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. ya, kalimat ini sebenarnya kita jangan berhati jahat oleh karena tidak percaya, itu nomor satu. Itu yang Tuhan katakan, orang hatinya jahat itu lewat jalur merah itu orang jalan orang tidak percaya. Itu jalannya orang jahat. Orang tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan katakan hati jahat nomor satu, karena tidak percaya. Nomor dua, oleh karena orang itu murtad. Orang murtad itu tadinya sudah percaya Tuhan. Itu yang tadi saya katakan. Orang yang tadinya sudah ikut Tuhan, sudah ikut jalan Tuhan, meninggalkan jalan Tuhan, itu namanya murtad. Orang-orang ini nanti akan diperhadapkan di muka penghakiman yang terakhir. Orang yang hatinya keras, hatinya menjadi jahat. Itu sebabnya kita jaga, sebab pada akhir zaman ini, dalam 1 Timotius pasal 4, adalah zaman di mana manusia jatuh dari dosa. Akhir zaman ini, zaman kita ini, zaman manusia jatuh dari iman. 1 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, Ya. lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Akan ada orang yang murtad, ya, dan mengikuti jalan setan-setan. Ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, dalam terjemahan lama bahasa Indonesia itu agak lebih jelas. Saya baca dalam terjemahan lama, saudara ikut. Tetapi roh itu berkata dengan nyata, jadi tidak sembunyi-sembunyi, bahwa pada akhir zaman beberapa orang akan gugur dari iman. Ini murtad, ya. Sebab berpaling kepada penguasa yang menyesatkan orang dan kepada beberapa pengajaran setan-setan. Ini yang sedang berkembang di akhir zaman ini dan sasarannya adalah gereja. Ajaran setan-setan ini, ajaran-ajaran sesat ini, sasarannya nomor satu gereja-gereja. Kalau gereja itu tidak memiliki pengajaran yang kuat, akan hanyut. Ini merupakan banjir yang besar. Ini ajaran-ajaran ini merupakan banjir, arus banjir yang nanti akan menghancurkan fondasi dari anak-anak Tuhan. Saudara-saudaraku, membuat tidak beriman, membuat anak-anak Tuhan nanti di dalam kehidupan rohaninya tidak ada tanda kelahiran baru, tidak ada pertobatan. Ini fondasi kehidupan rohani dihanyutkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat ini. Merupakan arus banjir yang melanda kehidupan gereja Tuhan. Dan kalau ini yang akan terjadi, rumah itu, kehidupan rohani akan gugur, akan hancur, akan
akan roboh dan tidak terbangunkan lagi. Dan Alkitab mengatakan dalam Injil Matius pasal yang ke-7, tidak terbangunkan. Alangkah dahsyatnya kerobohan itu, saudara-saudaraku. Dan ini yang dikerjakan oleh setan sekarang. Ayat yang kedua, oleh keadaan orang munafik yang meneriak, yang memberitakan dusta, yang di dalam perasaannya seperti diselar atau dicap dengan besi hangat. Seperti diselar dengan besi hangat. Saudara-saudaraku, kalau perkataan diselar besi hangat ini sebetulnya dekatnya dengan sistem penggembalaan. Itu gembala-gembala dia punya kerbau, dia punya sapi dan apa. Banyak kali untuk menunjukkan kepemilikan, di paha dari lembu ini distempel dengan besi hangat. Jadi kalau saya tulis PD. Itu singkatan dari nama saya. PD. Itu berarti itu lembu saya. Saya stempel. Itu sampai mati dia tidak akan terhapus cap itu. Saya dalam penggembalaan melihat hal ini. Orang berbuat dosa apa saja, asal dia masih mau mendengar firman, kebanyakan masih tertolong. Asal dia mau mendengar firman, kebanyakan masih bisa tertolong. Tetapi kalau orang sudah kena pengajaran sesat, itu benar-benar seperti distempel. Dalam kitab Wahyu memang ada stempel itu 666. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saya bisa melihat orang semacam ini, jangankan bisa kembali mendengar firman pun dia tidak mau lagi. Sebab dia anggap pendeta, gembala itu semua salah. Yang benar dia punya ajaran. Jadi dia tidak akan pernah bisa dibangunkan kembali. Alangkah dahsyatnya robohnya itu. Ini orang murtad. Tinggalkan iman. Tinggalkan pengajaran yang benar. Saudara-saudara. Kalau saya bicara tentang pengajaran benar, saya tidak bicara hanya di sini yang benar. Tidak, saya tidak bicara soal organisasi, soal jemaat-jemaat, banyak gereja-gereja. Tapi saudara perhatikan, di akhir zaman kalau gereja itu tidak punya pegangan pada satu pengajaran yang kuat. Satu pengajaran yang kuat. Dia tidak berpegang pada satu pengajaran yang kuat, akan hanyut. Di hari-hari akhir ini kita akan melihat itu. Tapi biarlah saudara-saudara kita berdoa bersama-sama. Doa terutama adalah supaya Tuhan berikan kita firman-Nya. Itu kebutuhan kita di hari akhir zaman ini. Supaya Tuhan berikan kita firman-Nya. Bukan berarti kekayaan uang tidak perlu kita mohon. Tapi nomor satu ini. Sebab kalau hanyut dalam pengajaran ini, dalam hanyut gugur dari iman, itu tidak ada, sulit atau sangat sulit untuk bisa kembali. Sebab itu saya katakan, kalau kita hanya sembuh sakit masih bisa sembuh. Kalau kita hanya kekurangan uang masih bisa ditolong oleh orang lain. Tapi kalau gugur dari iman, bukannya tidak ada yang mau nolong, banyak yang mau nolong, tetapi orang itu sendiri tidak mau ditolong. Itu biasanya demikian. Saya sudah melihat dalam penggembalaan. Saya sudah melihat banyak penggembalaan. Kalau dia hanya tersandung si A, si B, dia masih kesempatan bisa kembali. Dia merindu, dia sudah kemana-mana. Aduh, saya merindukan firman. Dia masih bisa kembali. Tapi kalau dia sudah gugur dari iman, sudah dicap, diselar dengan besi hangat, itu sulit untuk kembali. Sebab itu saya anjurkan kepada saudara-saudara sekalian. Perhatikan, ini hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Meninggalkan jalan yang benar.
seperti bangsa Israel. Saudara-saudaraku. Tapi kepada bangsa Israel masih mendapat kesempatan, Tuhan masih menawarkan kesempatan di hari-hari ini. Saudara-saudaraku, Roma pasal 11. Bangsa Israel masih mendapat kesempatan untuk mendapatkan kesempatan kembali kepada Tuhan. Tapi bangsa kafir, saudara-saudaraku, bangsa kafir yang murtad, saya belum mendapat ayatnya. Mungkin ada ayatnya, tapi sampai hari ini saya belum mendapat ayatnya. Orang Israel masih mendapat kesempatan. Tapi kita bangsa kafir, kalau gugur dari iman, saya belum mendapat ayatnya bahwa bisa kembali. Mungkin ada ayatnya, dan kalau saya mendapat ayatnya saya akan sampaikan kepada jemaat. Tapi sampai hari ini saya belum mendapat. Kalau orang Israel gugur dari iman, masih dikasih kesempatan. Dan itu kesempatan pada kegerakan Roh Kudus hujan air. Yang saya baca dalam Alkitab, kegerakan Roh Kudus hujan air, kesempatan Israel kembali. Tapi bangsa kafir punya kesempatan untuk selamat, sudah tertutup. Mari kita membaca ayat yang ke-17. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Iya. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Iya. Terus? Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ya, ingatlah. Sekarang istilah di masyarakat kita Indonesia ini, ingat-ingat. Kalau sudah dicangkokkan, ingat-ingat. Ingatlah. Ingat-ingat. Ya, ingatlah. Bagaimana tadi? Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Terus? Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Perhatikan 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakkepercayaan mereka, dan kamu tegak tertacak karena iman. Iya, terus? Janganlah kamu sombong. Jangan kamu sombong. Tetapi takutlah. Takutlah. Terus? Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, perhatikan, Ia tidak akan menyayangkan kamu. Iya, perhatikan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Iya. Dan juga kekerasannya. Juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Iya. Tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jikalau kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak. Perhatikan, jika tidak. Kamu pun akan dipotong juga. Kamu akan dipotong juga. Kita ini cuma mendapat kemurahan. Israel itu sentra, Israel itu inti kasih. Mereka itu memiliki kasih. Kita ini ditempelkan hanya karena kemurahan untuk melengkapi pohon itu. Terus? Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Ya, mereka masih dicangkokkan kembali. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakkepercayaan mereka. Jadi kalau mereka nanti sadar, ini terutama di akhir zaman ini. Kegerakan Roh Kudus hujan air. Buah merupakan kesempatan untuk orang Israel kembali percaya kepada Tuhan. Mereka pun akan dicangkokkan kembali. Jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Terus? Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Iya. Ini untuk orang Israel. Tapi kita bangsa kafir. Ayat 24. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar, dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu akan dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi kalau kita ini tadinya dari pokok yang lain dicangkokkan, apalagi mereka. Tapi kita bangsa kafir yang sudah dari pohon yang lain dicangkokkan, menjadi sombong lalu gugur dari iman. Saya tidak membaca kesempatan berikutnya. Saya belum menemukan ayat kesempatan berikutnya. Bangsa kafir ini mendapatkan kesempatan kembali. Sebab itu saudara-saudaraku, di hari-hari ini
Marilah kita berdoa. Berdoa kita sudah beriman, jangan jatuh dalam iman. Jatuh dari iman. Kedua, orang yang belum beriman supaya menjadi beriman. Kita nanti akan ke Pulau Nias. Kita akan memberitakan tentang iman ini. Nomor 1. Nomor 2, di sana gereja-gereja Tuhan menantikan kita. Berikanlah kesaksian yang baik untuk menguatkan iman mereka. Berdoa buat pemberitaan firman, supaya Tuhan yang berikan kita pertolongan dengan sebaik-baiknya, agar kita ini jangan jatuh ke dalam dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Belum berakhir, saudara-saudaraku, jangan tutup dulu. Saya tahu saudara sudah capek, tetapi ada sesuatu yang penting yang ingin saya sampaikan. Sebab ada 2 macam buku. Buku-buku, saya tadi baru cerita tentang buku-buku dibukakan. Di mana apa-apa yang harus dipertanggungjawabkan, saya sudah katakan tadi, perbuatan-perbuatan dosa melawan firman kita harus pertanggungjawabkan. Golongan kedua yang kita harus pertanggungjawabkan adalah apa-apa yang baik yang kita tidak lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Segala sesuatu yang baik yang kita tidak lakukan itu harus dipertanggungjawabkan. Ketiga, gugur dari iman itu harus dipertanggungjawabkan. Berpindah dari jalan yang benar ke jalan yang tidak benar. Sekarang Tuhan itu maha adil, saudara-saudaraku. Setelah buku itu dibukakan, ternyata orang ini benar-benar sudah melakukan dosa. Melanggar firman Allah, oke, dia sudah lakukan. Memenuhi kriteria itu, kemudian gugur dari iman. Tetapi sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman, masih ada tes terakhir. Masih ada tes yang terakhir, yaitu buku yang lain dibuka. Ini namanya buku kehidupan. Di sana ditulis nama, dicek lagi oleh Tuhan. Jadi kalau nanti orang masuk neraka, tidak mungkin salah tangkap, tidak mungkin salah putusan, pasti benar. Sebab perbuatannya yang harus dipertanggungjawabkan sudah benar-benar terbukti. Sebab kitab-kitab ini nanti akan menjadi saksi. Kitab-kitab ini akan menjadi saksi. Dia sudah lakukan itu. Kemudian tes yang terakhir. Buku El Hayat dibuka. Buku kehidupan. Coba tolong baca. Tidak apa-apa, waktu sedikit saya akan gunakan. Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Iya. Jadi ini kitab yang satu ini namanya kitab kehidupan dibuka. Dicari namanya. Cari namanya. Dari atas sampai lembaran yang terakhir. Kalau namanya tidak disebutkan di dalam kitab kehidupan itu, barulah orang ini nanti akan dilemparkan ke dalam lautan api. Itu sebabnya waktu Tuhan mengutus murid-muridnya, dan murid-murid berhasil dalam melayani pekerjaan Tuhan. Bahkan setan pun dikalahkan. Tuhan katakan, aku lihat setan jatuh dari langit. Tetapi ingat, janganlah kamu bersukacita hanya karena itu, karena setan tunduk kepadamu. Tetapi bersukacitalah kalau namamu tertulis di dalam kitab El Hayat. Ini checking terakhir nanti. Jadi suatu pengampunan dosa secara tuntas. Saudara-saudaraku, dosa kita ini harus kita benar-benar selesaikan dengan Tuhan. Apa-apa yang belum kita lakukan,
Sementara masih ada kesempatan untuk melakukan yang baik itu, lakukanlah itu. Dan Alkitab mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan itu. Supaya segala sesuatu yang jahat yang kita sudah datang akui di hadapan Tuhan, dan dosa itu dihapus oleh darah Yesus. Sekali Kristus sudah berkorban dan darahnya menghapuskan dosa kita. Dan dengan menghapuskan dosa ini, dalam kitab Wahyu disebutkan nama kita ditulis. Kita mendapat nama yang hanya kita yang mengetahui. Nama itu ditulis di dalam kitab El Hayat. Itu yang nanti menjadi jaminan bagi kita untuk bisa masuk di dalam kerajaan kekal Yerusalem baru. Nama itu ditulis. Dan inilah saudara-saudaraku terakhir dari penghakiman itu. Orang-orang benar akan masuk dalam kerajaan Allah dengan nama masing-masing. Tidak ada nama kembar di sana. Masing-masing punya nama. Saudara-saudaraku, orang lain tidak mengetahui. Hanya orang yang memiliki nama itu. Saudara-saudara. Tidak ada nama kembar. Nama itu diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing pribadi yang benar-benar telah mau menyelesaikan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Segala dosa sudah diampuni, saudara-saudaraku, kembali untuk pada jalan yang benar, tidak lagi melakukan yang tidak benar. Kemudian yang ketiga, dia tetap setia sampai Tuhan datang, sampai masuk ke Yerusalem baru. Siapa yang bertekun sampai ke akhir, dialah yang akan selamat. Sebab itu jaga di hari-hari ini. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang sangat harus kita jaga adalah jangan sampai murtad. Dengan alasan apapun juga. Jangan sampai murtad. Dan memang iblis akan menaruh jerat-jerat dosa dalam perjalanan ini. Tapi biarlah firman Allah akan menyatakan kepada kita untuk kita berjaga. Puji Tuhan. Kita akan menggunakan perjamuan suci. Saudara-saudara, mari kita 110 nyanyian rohani. Mari kita berdiri, pelayan-pelayan perjamuan suci silakan tampil ke depan. Kita menyanyikan Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku. Mau mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung, oh Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya, yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah
Karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Dengan ukur perlahan-lahan. Selalu menjama dalam hidupku. Ukur. Segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya. Dengan perlahan-lahan. Dengan perlahan-lahan. Sementara lagu ini dimainkan oleh musik, saudara ikuti di dalam hati. Dan kalau saudara merasa tergerak untuk menyembah Dia, angkat tanganmu dua. Lakukan penyembahan itu. Silakan langsung menyembah Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Rendahkan diri dan menyembah Dia. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Serendah-rendahnya, sekecil-kecilnya. Biar kita semakin berkurang-kurang, Dia semakin bertambah-tambah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah jalan Engkau sudah bukakan kepada kami menjadi jalan yang kami ikuti, jalan yang kami turuti, sampai kami masuk ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan kami firman-Mu ini, agar kami tetap mempercayainya, untuk tidak pernah menyangkal, untuk tidak pernah gugur dan murtad dari Engkau Tuhan, tapi menjadi umat-Mu yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saatnya kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Bapa, biarlah Engkau yang memberkati kebaktian kami ini, memberkati perhimpunan ini, membuat roti yang sudah dipecah-pecahkan menjadi tubuh-Mu, dan darah-Mu yang dan anggur yang sudah dituangkan akan menjadi darah Engkau yang menghapuskan segala dosa kami. Layakkan kami menerima berkat yang akan kami terima dalam perjamuan suci dari tubuh dan darah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.